Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman, ya akhirnya nyampe juga ya mengunboxing box figur yang diedar secara terbatas yang katanya 4.000 biji saja. Ya, mohon maaf sebelumnya karena akhir-akhir ini saya lagi liburan ya teman-teman ya, dan uploadan saya di YouTube berbau dengan wisata kuliner. Saya meleset dari janji saya kemarin setelah unboxing paket yang berisi satu figur box unlimited ini, dan janjinya akan segera dibuka, ternyata molor teman-temannya. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada di depan kamera di atas meja bongkar-bongkar yang akan saya bongkar sekarang teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman mungkin yang masih menunggu saya. Walaupun nggak menunggu teman-teman ya, karena sudah banyak di YouTube, sudah banyak yang membongkar, sudah banyak yang unboxing, dan saya tergolong terlambat. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, siapa tahu mungkin ada penggemarnya saya. Oke teman-teman ya, ini sudah ada di depan kamera item yang katanya deda terbatas limited 4.000 biji di dunia, dan saya salah satu penggemar ya FonJoy yang beruntung mendapatkan satu biji ya, yang isinya di dalam ini adalah apa ya, kalau dibilang ya double figur yang ada di dalam. Dan apakah eksklusif yang dibilang unlimited atau bagaimana, dan kita lihatin nanti teman-teman ya. Nih setelah saya pegang boxnya ya, dan seperti yang informasikan kemarin waktu saya unboxing paketnya, yang membuka paketnya, saya bilang ada sesuatu yang mungkin rada-rada aneh teman-teman ya. Kalau kita biasanya membongkar FonJoy itu berlapis dengan segel plastik, yang ini tanpa ada segel plastik teman-teman ya. Sempat ragu ya, sempat ragu. Dan ternyata di sini ada segel ini teman-teman ya, kayak semacam plester. Ini mungkin pembedaannya teman-teman ya. Oke, untuk box ini saya informasikan nggak terlalu eksklusif ya, biasa-biasa aja. Gambarnya apa ya, ngedaf ya. Ya begini saja, tidak ada sesuatu yang eksklusif. Ini coba mungkin dibikin glossy ya, cemerlang. Ini bakal keren teman-teman ya, karena berhubung hanya dicetak seperti ini saja, tampakannya hanya begini, nggak terlalu spesial. Dan kalau ingin tahu teman-teman ya, untuk ukuran boxnya ini seberapa sih? Untuk besaran boxnya ini, panjangnya nih teman-teman ya, ini ada penggaris nggak terlalu panjang ya. Di sini 20, kalau di sini 20 berarti ini panjangnya sekitar 30 cm teman-teman ya. Jadi panjang untuk boxnya ini 30 cm besarannya ya. Dan untuk lebarnya di sini ada 20, sekitar 22 teman-teman ya. Jadi untuk lebarnya, panjangnya ini 30, untuk lebar ke sini dia 22. Untuk ketebalannya ini serupa seperti box FonJoy reguler teman-teman ya, karena berhubung di dalamnya ada dua figur, jadi boxnya rada-rada besar teman-teman ya, lebih besar sedikit dari double box reguler teman-teman. Jadi bentukan boxnya seperti ini, tidak ada sesuatu yang spesial ya, seperti ini saja teman-teman ya. Gambaran dari Batman armor di belakang yang menghantui si Superman Henry Cavill ya. Di bagian belakang dia begini saja teman-teman ya, tidak ada sesuatu yang spesial. Oke, gak usah panjang lebar kita ngomongin boxnya karena tidak terlalu spesial. Kita buka aja biar nggak penasaran nih teman-teman ya. Kita buka saja di dalamnya nih kayak apa penampangnya. Dan seperti biasa, semoga kondisi di dalam figurnya tanpa ada cacat, tanpa ada miss ya dari pabrikan, miss quality control, karena tidak ada garansi dari seller baik dari pabrikannya ya. Oke, ini masih segel ya, masih utuh teman-teman. Kita buka saja ya, semoga aja kondisi di dalamnya aman dan bagus. Oke, ini kita buka teman-teman ya. Jadi di dalamnya ini ada blister, kita tarik ya. Ini pertama kali membeli FonJoy dengan double figur di dalamnya, baru pertama kali nih teman-teman ya. Oke, kita buka. Oh, wah besar teman-teman ya. Jadi ini berat teman-teman ya. Oke, ini berat. Jadi karena berisi dua figur, jadi terkesan berat nih teman-teman ya. Oke, kita buka. Ini tidak seperti yang reguler. Kalau reguler ada dua layer untuk blisternya. Yang ini hanya satu layer saja nih teman-teman ya. Ini coba kita buka ya, biar teman-teman lebih detail melihat. Oke. Nah teman-teman ya, ini masih dilapisi plastik. Kita buka aja plastiknya. Loh, jadi ada dua figur di dalamnya ya, Batman armor, battle damage. Ini perlu saya informasikan, sebelumnya saya sudah punya sebenarnya untuk Batman armor ini, tapi karena ini sudah dipaksa konsumen untuk membeli dua item ini ya dalam satu kali pembelian, berhubung saya juga masih ngejar ini, alhasil saya harus beli dua-duanya teman-teman ya. Oke, jadi bentukannya seperti ini. Di sini juga ada head sculpture ya.
head sculpture dari si Superman Henry Cavill. Ini nanti kita lihatin secara detail. Jadi untuk aksesorisnya ini hampir serupa, untuk Batman ini hampir serupa seperti yang reguler teman-teman ya. Cuman untuk bentukan dari armornya ini dia battle damage, perbedaannya itu saja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini mungkin saya lebih memfokuskan ke Superman Henry Cavill. Kalau untuk yang Batman armor ini saya sudah pernah megang ya, dan mungkin untuk secara detail nanti ini belakangan teman-teman ya. Jadi yang sekarang ini saya coba angkat figur dari Superman Henry Cavill ya. Saya ingin tahu ini teman-teman ya kayak apa ya kesannya, penampakannya. Ini saya angkat. Wah, ini oke, nih teman-teman ya, ini saya informasikan dulu ya. Sebelum saya ngomong panjang lebar, ya pastinya teman-teman di rumah bertanya-tanya, bagaimana dengan head sculpture-nya, bagaimana bentukan wajah Henry Cavill di Von Joy ini. Oke, ini saya informasikan teman-teman ya, ini di luar kamera. Kalau di depan kamera mungkin kurang begitu detail, atau mungkin ada perbedaan baik di luar kamera atau di depan kamera. Kalau penampakan dari mata saya nih teman-teman ya, ini persis banget dengan wajah si Henry Cavill ya. Jadi ini keren banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang penggemar berat Henry Cavill Superman, ini layak untuk dimiliki karena dari segi wajah ini serupa banget ya, worth it banget. Dengan harga yang double begini kita mendapatkan seperti ini keren banget teman-teman ya. Jadi ini cakep banget teman-teman ya. Oke, jadi kesan pertama setelah saya angkat, ini keren banget ya, keren banget. Cuman ada satu kekurangan ya, di sini untuk sayapnya ini tanpa ada kawat teman-teman ya. Oke, nanti kita lihatin secara detail teman-teman ya. Jadi penampakan pertama setelah saya pegang nih keren banget, mantap teman-teman ya. Oke, ini saya kembalikan dulu dan saya akan menuju ke Batman Armor. Untuk Batman Armor ini oke, nah nih kalau Batman Armor ini oke, bagus. Cuman ada satu keluhan dulu ya, waktu saya membuka versi yang reguler teman-teman ya. Saya mengeluhkan bagian torso ya. Di bagian torso di sini ternyata ini lebih parah teman-teman. Jadi di bagian torso ini lebih parah. Dulu saya mengeluhkan karena dia gapnya terlalu lebar, terlalu tinggi. Jadi kesannya di sini agak berpisah teman-teman ya. Dan ini ternyata lebih parah nih teman-teman ya. Dan apa ya? Wah, ini untuk yang ini saya kurang begitu sedikit kecewa lah teman-teman ya. Dan juga untuk kerusakan ya, battle damage di bagian wajah ini tidak menampakkan jelas ya tampilan wajah dari si Ben Affleck. Oke, jadi untuk yang Batman Armor saya rada-rada sedikit kecewa nih teman-teman ya. Oke, jadi ini bentukan penampakan box figur dan juga figurnya, penampakan awal seperti ini teman-teman ya. Dan kita sekarang ngeliatin secara detail, secara lebih dekat penampakan dari Superman Henry Cavill dan juga Batman Armor sekaligus nanti dengan artikulasinya. Yuk. Oke, nih teman-teman ya, ini akan saya tunjukin ya lebih dekat. Tadi kan agak-agak jauh nih teman-teman ya. Cuman saya bilang bahwasanya bagian muka ini head sculpture nih serupa banget dengan Henry Cavill. Dan ini mungkin perlu saya garis bawahi lagi teman-teman ya. Kalau di depan kamera ini agak sedikit berbeda dengan yang di luar kamera. Penampakan yang saya lihat secara mata langsung ya di luar kamera dan di depan kamera ini agak-agak beda teman-teman ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, di bagian kepala ini head sculpture ini benar-benar mirip ya, benar-benar mirip. Jadi untuk item yang kita dapatkan dengan harga berapa ya, 900-an lah teman-teman ya, mendapatkan Henry Cavill dan juga Batman Armor ini worth it banget teman-teman ya. Karena teman-teman mungkin yang di rumah ini pasti ada yang mengincar untuk bagian kepalanya seperti apa. Jadi pingin tahu dulu ya penampakan kepalanya. Kalau cocok kita beli ya. Nah ini saya bilang cocok banget teman-teman ya, bagus banget. Ini penampakan kepalanya teman-teman ya. Jadi kalau di luar kamera nih persis banget, bagus banget, dan bahkan matanya nih hidup teman-teman ya. Jadi matanya ini ada sedikit-sedikit glossy ya, dan rambutnya juga klimis ya. Dan penampakan secara detail bagian kostumnya keren banget teman-teman, pewarnaan glossy di bagian lambangnya juga bagus banget teman-teman ya, secara detail seperti ini. Dan saya mendapatkan setelah saya cek tanpa ada defect ya, tanpa ada cacat di sini, secara pengecatan, secara artikulasi ya, secara
detail ya. Cuman mungkin ini teman-teman ya, yang saya sangat sayangkan ya, di bagian kipnya ini tanpa ada kawat, ini sangat disayangkan sekali. Jadi gak bisa di model-model, gak bisa dibentuk-bentuk, harus dimodif dan harus kita beli. Ada yang menjual seharga 170 untuk customnya ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Secara detail seperti ini bagus banget ya, keren banget nih. Cakep teman-teman ya, cakep banget. Dan untuk artikulasi bagaimana? Coba kita lihatin teman-teman. Untuk artikulasi seperti apa? Ini mungkin kalau Fonjoy ya serupa aja teman-teman ya. Coba kita lihatin aja yang sekarang ya, Henry Cavill ini Superman. Untuk bagian kepala muter-muter sudah pasti bisa, sudah umum teman-teman ya. Untuk menunduk, wah keren teman-teman ya. Untuk menunduk ini bagus banget, saya suka ya. Untuk pose menunduk bagian kepala ini saya suka. Untuk mendongak, wow, ini keren banget teman-teman. Ini mungkin disetting ya oleh si Fonjoy agar dia pada saat di pose terbang ini bisa keren ya. Untuk mendongak keren banget. Untuk geleng sedikit, wah keren ya. Geleng sedikit, wah keren teman-teman ya. Bagian kepala ini engsel, artikulasinya mantap ya, keren banget. Oke, di bagian kepala seperti ini dan di bagian tangan, keren ya. Jadi di bagian sini untuk butterfly-nya ini oke, artikulasi di bagian sini juga oke, muter-muter juga oke, dan juga untuk double joint ya sudah pasti keren teman-teman ya. Untuk artikulasi di bagian siku nih keren banget, bagus banget ya. Terus di bagian torso, untuk torso kita dongakkan oke, keren. Crunch-nya juga, keren teman-teman ya. Karena di bagian sini untuk artikulasi di Fonjoy ini, di bagian pinggang nih ada artikulasinya, jadi sangat mendukung sekali dengan pose-pose yang seperti ini ya, mendongak seperti ini, keren banget ya. Artikulasi di bagian pinggang seperti ini. Dan perlu saya informasikan juga di bagian kancutnya. Ini bahannya karet teman-teman ya, jadi enak dilentur ya. Ini bagian sini nih karet teman-teman, jadi lentur. Jadi kalau kita memposekan bagian kaki aman ya. Jadi dia tidak terganggu dengan plastik yang ada di sini karena ini bahannya dari karet. Jadi dia akan mengikuti pergerakan dari paha. Bagus banget ya untuk artikulasi ya. Dan untuk pangkal paha, wah tendangannya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang saya bilang di sini bagian ini karet, jadi tidak leluasa dia pergerakannya teman-teman ya, karena bagian sini dia karet. Dan beda sama Seditos, di bagian sini dia tidak ada artikulasi ya di bagian pangkal paha ya, hanya di ujung paha saja. Untuk dengkul sudah pasti dia double joint ya. Untuk kaki seperti ini keren bagus ya, bahkan di sini juga semacam SAF ya, keren bagus teman-teman. Untuk tangan bisa digonta-ganti, muter-muter oke. Bagus semuanya secara keseluruhan teman-teman ya, cuman sangat disayangkan di bagian kipnya saja di sini. Dia sangat disayangkan. Jadi untuk keseluruhannya, untuk artikulasi di sini benar-benar sempurna kalau buat saya teman-teman ya. Jadi untuk figur Superman Henry Cavill ini cetakan dari Fonjoy ya. Ini keren banget dan saya bilang ini nyaris sempurna. Layak untuk dikoleksi, layak untuk dibeli teman-teman. Oke, lanjut ke yang Batman Armor teman-teman. Oke, kita teman-teman ya, kita lanjutin ke Batman Armor ya. Ini tadi waktu saya buka pertama sudah mengeluh saya teman-teman ya. Dan ini mungkin ini ya, untuk Batman Armor ini hanya sebagai pelengkap kayaknya teman-teman ya. Bukan jualan untuk secara detail menjual Batman Armor versi Battle Damage, tidak kayaknya. Ini sebagai pelengkap aja. Bisa jadi ya, cost atau biaya pembuatan untuk Superman Henry Cavill tuh besar ya. Jadi kalau dijual sendiri kayaknya dia bakal kemahalan. Akhirnya dia digandeng dengan Batman Armor ya, dipaksakan ya para konsumennya untuk membeli Batman Armor dengan kualitas kalau menurut saya ini di bawah yang reguler teman-teman ya. Karena yang saya keluhkan kemarin waktu versi yang reguler ya, bukan yang double figur, di sini saya keluhkan bagian torso nih ya. Di bagian torso ini malah dia terlalu ngangkat. Saya keluhkan kemarin torso di sini terlalu ngegap ya versi yang reguler. Ini versi yang limited edition yang Battle Damage malah lebih parah teman-teman ya. Dan ini mungkin yang bikin saya rada-rada kecewa ya. Dan kita lihat secara detail di bagian wajah. Di bagian wajahnya secara detail gak menampakkan wajah dari si Ben Affleck kalau menurut saya. Jadi kayak gimana ya? Kayak hanya sekedar dia dibikin head sculpture dengan helmet atau dengan topeng yang pecah seperti ini teman-teman ya. Berbeda dengan penampakan dari Superman Henry Cavill tadi yang benar-benar hidup dari segi wajah
Tapi untuk yang wajah Ben Affleck ini kurang begitu hidup teman-teman ya. Beda banget ya. Makanya saya pikir tadi ini hanya sebagai pelengkap saja ya. Bukan jualan asli dari Fonjoy untuk Ben Affleck atau Batman Armor versi Battle Damage ya. Jadi di bagian wajah ini ya biasa-biasa aja, tidak terlalu wah ya. Mungkin kita mendapatkan efek Battle Damage di sini yang pecah, yang hancur. Dan juga secara detail di bagian armor depan ya, kerusakan-kerusakan di sini penyoknya oke ya, digambarkan secara penyoknya ini bagus teman-teman ya, secara cetakan ya. Dan di bagian tangan seperti ini. Oke, kita turun ke bawah seperti ini teman-teman ya. Dan yang saya bilang tadi ya, terlalu ngegap di sini. Oke, di bagian belakang. Nah, yang saya herankan di sini untuk Batman, dia memiliki kawat ya di cape-nya atau di sayapnya. Kenapa Superman tidak memiliki kawat? Kenapa? Padahal kalau diberi kawat ini bakal keren teman-teman ya. Wah. Oke, di bagian belakang seperti ini ya, serupa seperti yang reguler nih teman-teman ya. Cuma di sini dengan efek-efek ya, kerusakan-kerusakan di bagian armornya. Oke, kita turun ke bawah seperti ini secara detail teman-teman ya. Jadi detail kerusakan di sini menyeluruh teman-teman ya, bukan hanya di dada saja dan di topeng. Di bagian tangan ternyata di sini ada penyokan juga ya. Ini bukan rusak dari pabrik ya. Ini cetakannya memang dibikin penyok teman-teman. Dan untuk yang tangan kiri aman tanpa ada kerusakan di sini. Di bagian kaki seperti ini ada goresan-goresan nih teman-teman ya. Secara detail seperti ini di bagian bawah. Di bagian belakang secara detail masih aman ya, secara detail aman teman-teman ya. Cuma ada beberapa minus yang mungkin secara desain, bukan secara cetakan pabrik ya. Secara desain dia ada minusnya, yaitu di bagian torso di sini teman-teman ya, dan juga di bagian kepala faceplate-nya ya. Ini sangat kurang sekali teman-teman. Dan kalau teman-teman bertanya, kalau saya belum punya yang reguler versi sebelumnya ini, Batman yang masih normal, dan saya ingin langsung beli yang ini ya, kalau teman-teman mendapatkan harga murah di bawah 300-250 lah, worth it untuk diambil teman-teman. Tapi kalau masih harga 300-an ya, 300-400 lebih worth it untuk membeli versi yang reguler ya, versi yang sebelumnya, versi yang Batman Armor normal itu lebih bagus. Tapi kalau ada yang menjual 300 sebenarnya masih tergolong mahal dengan kualitas seperti ini. 300 kita nambah 200.000, kita bisa mendapatkan Batman Armor yang sempurna teman-teman ya. Karena saya nggak terlalu merekomendasikan teman-teman untuk membeli versi yang ini, karena secara detail di sini ada beberapa bagian, khususnya bagian torso kurang begitu proporsi kalau buat saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman maksa untuk membeli itu suka-suka teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi agak tidak merekomendasikan untuk membeli versi yang ini, karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kurang begitu sempurna secara proporsinya. Dan untuk artikulasinya coba kita lihatin teman-teman ya, sebagus apa. Untuk bagian kepala di sini untuk muter-muter masih aman lah ya, masih standar lah ya. Untuk menunduk serupa seperti Batman tadi. Jadi Fonjoy ini kelebihannya artikulasi bagian kepala ini benar-benar proporsional ya, fleksibel juga. Kita coba miring, untuk miring, bagus teman-teman ya. Di bagian kepala untuk artikulasi seperti serupa seperti Henry Cavill Superman tadi ya. Dan di bagian keren, bagus ya. Di sini kita muter-muter, aman. Dan ini bahannya dari karet teman-teman ya, jadi fleksibel. Jadi kalau dia mau muter ngangkat di sini masih bisa ngikutin pergerakan dari bahu teman-teman ya. Dan untuk bagian pangkal bahu juga ada artikulasi yang bisa dimainkan. Untuk artikulasi di bagian tangan serupa double joint, cuman dia terhalang dengan bicep dan bagian armnya, bagian lengannya teman-teman ya. Bukan ya, bicep dan bagian arm ya. Di bagian torso nggak perlu ngomong lagi, bagian torso ya. Torso untuk mendongak nggak terlalu, untuk menunduk ya. Untuk mendongak di sini nggak terlalu, untuk menunduk Di bagian pinggang serupa ya, jadi ada artikulasi yang teman nggak terlalu fleksibel juga di bagian pinggang ya. Di bagian tangan dia Terus di bagian kaki, untuk bagian kaki nendang ke depan ke belakang juga ya.
Cuman saran saya untuk Vonjoy jangan terlalu sering untuk artikulasi, karena kebiasaan Vonjoy untuk artikulasi ball joint dan juga mangkoknya itu rada-rada ringkih teman-teman ya. Dan di bagian dengkul ya double joint, cuman terhalang dengan besarnya armor di sini. Dan juga bagian kaki oke, fleksibel juga dan bisa ngikutin tapakannya. Bagus ya untuk artikulasinya, oke ya. Dan kesimpulannya teman-teman ya, untuk yang Batman Armor versi yang double figure ini kalau buat saya pribadi kurang begitu masuk ya, secara kualitas kurang begitu sempurna dari proporsinya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin membeli versi yang ini harap dipertimbangkan seperti yang saya bilang tadi ya. Lebih disarankan untuk beli yang versi reguler atau versi yang single figure ya, yang harganya sekitar 500 ribuan teman-teman ya, tapi lebih worth it, lebih asik, lebih bagus teman-teman. Untuk aksesoris teman-teman ya, saya fokuskan ke aksesoris utama dari kepala si Henry Cavill Superman teman-teman ya, versi mata merah atau mengeluarkan laser di sini. Jadi untuk bagian kepala yang aksesorisnya ini serupa seperti kepala utama ya, kepala normal. Ini persis sekali, hanya diganti atau dimodif dengan bagian mata dibikin memerah teman-teman ya. Ini juga sama-sama hidup, di bagian mata dia glossy ya. Ya, jadi untuk kepala ini serupa seperti yang kepala utama teman-teman ya. Untuk aksesoris tangan dari si Superman, untuk aksesoris Superman hanya terbatas di tangan saja teman-teman ya. Jadi dia mendapatkan dua pasang tangan ya untuk aksesorisnya yang seperti ini teman-teman ya. Sedang milih Batman di sini dua pasang tangan dan satu tangan teman-teman ya. Ini berbagai macam yang bisa digunakan, yang untuk menembak, untuk pegang spearnya atau tombaknya ya, atau memegang bom juga di sini. Jadi variatif untuk yang Batman. Dan juga mendapatkan aksesoris persenjataan ya. Sini ada tembak shotgun ya, dan ini apa namanya ya? Ini pelempar ya untuk memanjat, dan di sini juga ada bom ya. Jadi untuk aksesoris Batman ini bervariatif ya, banyak. Dan juga mendapatkan tombak serupa seperti yang reguler ya. Nah, nih serupa ya. Dan yang terakhir mendapatkan stand base seperti ini teman-teman ya. Untuk Superman berwarna putih dan untuk Batman-nya berwarna merah. Oke teman-teman ya, kesimpulannya setelah dibuka dari boxnya tadi sudah saya pegang-pegang, saya raba-raba, kita lihat lebih dekat, dan kesimpulannya ya, khusus untuk Superman ya, khusus untuk rilisan yang ini yang dibilang limited ini, saya lebih condong untuk memilih yang Superman Henry Cavill teman-teman ya. Tapi karena terpaksa harus memiliki dua item ini dalam satu paket ya, terpaksa saya harus beli teman-teman ya. Dan seperti yang saya bilang tadi dari awal ya, bahwasannya versi yang Henry Cavill ini worth it banget ya, bagus banget. Sedangkan untuk yang Batman ini serasa apa ya, tempelan saja, bukan fokus untuk jualan figurnya versi yang battle damage ya. Jadi kayak hanya sekedar dia numpang saja di Superman. Jadi kurang begitu asik ya, sedikit kecewa dengan kualitasnya ya. Gak nyangka saya bakal dapatkan seperti ini. Dan buat teman-teman mungkin untuk membeli versi yang Batman Armor yang pretelan dari yang double figure ini, perlu dipertimbangkan lagi dengan kualitas yang saya review tadi ya. Semua tergantung kalian. Kalau kalian mendapatkan harga murah ya, murah banget dari versi yang reguler, sikat saja. Tapi kalau lebih mahal ya, atau mungkin harga masih 300, 350 ya, itu tidak layak untuk dibeli. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Video yang saya buat unboxing, semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan informasi manfaat buat kalian untuk mempertimbangkan beli atau tidak ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe biar saya tambah semangat untuk membeli figur dan berbagi dengan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.